Kailah. Oke. Jadi sebagian ada yang di luar juga nih. Kailah, Edmi, sama Yulianti. Di Nggak kampus dalam. mana? Oh, di kampus ya. Oh, dari kampus. Tapi buka buka Zoom ya. Oh ya, bagus juga, bagus. Iya, Pak. Ah, bagus, bagus. Bisa bisa di-share nggak sama teman-teman yang lain juga untuk bantu suara? Dekat nggak dengan teman-teman kan? Dekat ya? Tidak. Sendirian? Akila sendirian? Terdengar suaranya, Pak. Tuh. Oh, kedengaran ya. Suara saya kedengaran. Oke. Nanti kalau kalau mau bertanya, itu mic siapa yang dipakai? Kalau misalnya ada mahasiswa yang mau bertanya dalam kelas, pakai mic yang mana? Laptop yang mana? Oh iya, iya. Ada yang bawa laptop kan di dalam kelas? Nah, itu bisa dipakai, itu bisa apa untuk memudahkan supaya nggak terlalu jauh bergerak ya. Bisa dipakai. Oke, sekarang kita coba bahas ya apa kira-kira yang masih perlu kita bahas ya, mudah-mudahan semakin paham ya, saudara makin paham sehingga nanti akan selain memudahkan untuk memahami metode geofisika juga mudah-mudahan nambah semangat saudara untuk belajar. Nah, harapannya begitu ya, tambah semangat. Nah, nanti eh, pertambahan ilmunya juga kita harapkan akan bertambah. Ini saya share dulu ya untuk bahan kuliah pekan lalu ya. Kan kita mau ulang nih, mau kita bahas kembali. Nah, mudah-mudahan sudah bisa mahasiswa ya semuanya eh, bisa lebih apa namanya lebih bisa memahami bagian-bagian mana kira-kira yang masih belum dipahami sehingga bisa mengajukan pertanyaan ya. Nah, udah kelihatan belum nih? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, jadi ada bagian transformasi koordinat mungkin ya perlu sepertinya pada pekan lalu itu belum belum banyak saya bahas ya. Jadi mungkin nanti kita coba prinsipnya, kemudian kalau dibutuhkan contoh nanti kita beri contoh ya. Jadi itu mengenai koordinat ya, transfer koordinat dari koordinat kartesian ke silinder ya, dari kartesian ke koordinat bola atau sebaliknya ya juga bisa ya. Nah, kemudian bahan berikutnya itu bahannya sebetulnya tidak banyak ya, tapi bisa kita coba lihat satu persatu. Oke. Nah, ini sudah kita sampaikan pekan lalu kuliah sebelumnya bahwa perumusan sumber itu nanti buat geofisika, maksudnya kita bisa memodelkan sumber seperti apa. Ya, bentuknya tuh seperti apa. Jadi perumusan sumber. Nah, itu nanti akan dapat kita gunakan di dalam metode geofisika berikutnya. Nah, kemudian medan potensial atau medan gaya artinya medan yang kita ukur ya di permukaan bumi. Ya, medan yang kita ukur untuk memprediksi atau merumuskan sumber. Nah, jadi ada medan potensial yang kita ukur, ya. Ada sumber yang mau kita pelajari. Nah, ini tentu harus mengikuti hukum-hukum fisika, ya, hukum-hukum fisika. Apakah hukum Ohm gitu misalnya, hukum Newton atau hukum apa saja ya, hukum-hukum fisika. Nah, di dalam merumuskan ini, merumuskan sumber dan medan potensial, ya, perhitungan atau perumusan medan potensial, itu sering dapat dipermudah oleh sistem koordinat ya, yang kita gunakan. Baik itu kartesian, silinder, atau bola yang kita pilih ya. Sehingga perumusan atau pemodelan atau perhitungan kita itu semakin mudah. Nah, makanya
perlu juga kita pelajari koordinat silinder dan bola. Nah, umumnya kita berawal dari sistem koordinat Kartesian. Nah, ini yang sering kita pakai sejak dulu. Nah, sistem koordinat silinder dan bola ini suka juga disebut curvilinear coordinates ya di dalam buku. Ya. Nah, ini gambaran supaya kita mudah paham ya, mudah paham. Kalau kita menggunakan koordinat Kartesian, sumbu koordinatnya adalah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, ketiga sumbu tersebut itu saling tegak lurus. Nah, dan garisnya ketiga-tiganya itu, sumbunya itu ketiga-tiganya berupa garis lurus ya. Ya, jadi berupa garis lurus. Jadi baik X mau Y maupun Z. Pada sistem koordinat silinder ini yang di tengah ya, pada sistem koordinat silinder itu kita punya sumbu koordinatnya yang pertama itu adalah R. Nah, ini R. Jadi R itu adalah garis lurus dari pusat sumbu silinder. Nah, ini R. Ya, ada juga buku yang nyebutnya rho ya dalam contoh kita. Ada juga yang S ya dalam koordinat silinder ini. Nah, kemudian ada P. Ya, sistem koordinat P. P itu adalah kurang lebih bergerak dari sumbu X menuju ke sumbu Y, menuju ke X negatif. Ya, kan X negatif di sebelah belakang silinder ya. Kemudian di sebelah kiri Y negatif, ya negatif Y. Nah, kemudian kembali lagi ke X. Itu adalah sumbu P. Jadi sumbu P itu seakan-akan berada di lingkaran. Tangensial ya dari lingkaran. Ya, tangensial dari lingkaran, arah tangensial dari lingkaran. Ya, lingkaran yang kita lihat ini ya, alas dari silinder. Ya, alas dari silinder. Itu adalah sumbu P, ya, sumbu P. Yang ketiga adalah sumbu Z. Nah, sumbu Z sama dengan sumbu Z Kartesian. Nah, itu penjelasannya kurang lebih ya. Nah, ketiga sumbu ini R tegak lurus terhadap P. P itu arahnya ke sana. Ya, arahnya ke sana tegak lurus ya. Jadi dia tangensial pada lingkaran, ya, pada lingkaran di ujung R ya. Jadi R dengan arah tangensial itu saling tegak lurus. Jadi sumbu koordinat P dan sumbu koordinat R itu saling tegak lurus. Ya, saling tegak lurus. Nah, kemudian dengan sumbu Z itu juga tegak lurus. Sumbu Z itu tegak lurus terhadap bidang P dan R. Nah, jadi dia pasti tegak lurus terhadap R dan juga tegak lurus terhadap P ya, arah satuan Z ini. Jadi dia saling tegak lurus. Jadi sumbu koordinat silinder itu saling tegak lurus. Dan masing-masing sumbu koordinat itu juga mempunyai satuan vektor ya. Satuan vektor arah R, satuan vektor arah P dan satuan vektor arah Z. Nah, semuanya itu saling tegak lurus. Ya. Ya. Nah, kemudian ini koordinat bola. Ya, koordinat bola yang pertama itu adalah sumbu R. Nah, R-nya itu adalah ini. Ya, sumbunya itu adalah ini R ya. Sumbu koordinat bola R ya. Yang kedua itu adalah theta. Theta itu adalah kalau kita sudutnya itu bergerak dari sumbu Z ke arah R, itu theta. Ya, sehingga arah vektornya itu adalah tangensial pada kulit bola. Ya, pada kulit bola yang terpotong secara tegak secara tegak secara vertikal ya, secara vertikal. Jadi kalau bola kita potong vertikal ya melalui sumbu Z. Nah, itulah bidang di mana theta kita definisikan. Nah, arah theta tangensial pada lingkaran tersebut ya, pada lingkaran bola tersebut ya, di ujung R ya, di ujung R. Jadi dia tegak lurus juga terhadap R. Nah, yang ketiga adalah sumbu P. P itu adalah ini. Ya, jadi kalau kita berada pada bidang XY, ini ke bidang X, ini bidang apa? X bidang XY, X, Y. Nah, itu juga memotong bola pada lingkaran ya, horizontal ya, pada lingkaran horizontal. Nah, definisinya sama P dengan yang silinder ya. P yang silinder. Jadi dia itu tegak lurus terhadap
terhadap vektor ya atau sumbu theta, dan juga tegak lurus terhadap sumbu R. Ya, jadi ketiga sumbu R, theta, dan pi, ini sebagusnya theta dulu ya. Theta dulu baru pi di kanan. Ya, theta dan pi ya. Nah, itu saling tegak lurus dan masing-masing punya satuan vektor. Nah, sampai di sana mungkin masih bingung ya. Atau kira-kira udah ada bayangan? Sudah ya, sudah ada. Ya udah bagus. Ya udah ada bayangan. Nah, sekarang kita coba lihat berikutnya, slide berikutnya. Ini slide ya. Itu untuk menyatakan volume. Ya, kalau volume dalam koordinat Kartesian itu adalah dx dikali dengan dy dikali dengan dz. Itu untuk menyatakan volume ya di dalam koordinat Kartesian. Jadi dx kali dy kali, jadi volumenya kira-kira dalam bentuk kubus. Ya, dalam bentuk kubus. Nah, kemudian kalau permukaan, kalau misalnya kita ingin menyatakan permukaan ini itu artinya apa? Kita melakukan perkalian antara dx dengan dz. Nah, ini untuk permukaan yang ini, yang menghadap ke kita. Ya, nah ini. Jadi itu permukaan. Jadi nanti kan ada, misalnya kita nanti integral permukaan ya, integral permukaan. Maka permukaannya itu adalah dx kali dy. Atau permukaan yang ini di sebelah kanan. Itu artinya dy kali dz. Nah, itu namanya elemen permukaan ya di dalam koordinat x. Nah, itu juga selanjutnya ya dapat saudara lihat. Jadi ada volume, ada permukaan, dan ada garis. Garis cukup salah satu aja dipakai, dx saja, dy saja, atau dz saja. Itu kalau kita melakukan integral garis gitu misalnya. Jadi ada elemen perpindahan ya, elemen jarak. Elemen itu artinya bagian kecil ya. Nanti kalau kita ngumpul di dalam satu volume, ini elemen yang kecil ya, kecil. Ya. Nah, ini kalau di dalam koordinat silinder sama dengan yang tadi. Kalau kita mau melihat volumenya ini, maka kita mengalihkan sisi ini sisi ini, R d theta, R d theta, R itu jari-jari, d theta itu besar sudut. dp ya, bukan d theta, salah saya, dp ya. R dp, kemudian dikali dengan dz ya. Kemudian dikali dengan nah arah ke sini dikali dengan arah dr sistem koordinat silinder. Nah, kalau permukaan gimana? Permukaan cukup dikalikan dua dua komponen saja dikalikan. RD theta dikali dengan DZ. Nah, berarti permukaannya itu adalah ini, yang bagian dalam ya. Nah, bagian dalam ini. Kalau DZ kita kalikan dengan DR, berarti permukaan yang ini. Ya. Nah, kalau salah satu komponen saja kita pakai, ya, misalnya RDP gitu misalnya, itu untuk melakukan integral garis. Ya. Nah, kalau integral permukaan dikalikan dua komponen. Kalau integral volume dikalikan tiga komponen. Ya, dari volume yang kita punya ini dalam koordinat silinder. Ya, nah itu gambarannya nanti kalau kita gunakan untuk integral, ya, melakukan integrasi. Ya. Nah, kemudian sama koordinat bola juga gitu ya, koordinat bola. Kalau kita elemen volumenya itu yang berwarna ini semua. Nah, kita anggap volume yang berwarna ini sama dengan perkalian dari tiga komponen ya. Komponen ini panjangnya itu adalah panjang busur ya. Panjang busur ini maksudnya itu R sin theta dp ya, R sin theta dp ya. Kemudian ini R d theta. Kemudian ini dr ya, ini dr atau ini dr ya. Nah, jadi kalau kita kalikan tiga komponen itu kita dapatkan elemen volume. Kalau dua komponen kita kalikan itu elemen permukaan. Nah, kalau satu saja kita gunakan di dalam integral nantinya, itu berarti kita melakukan ya. Nah, kemudian posisinya ujung sini dengan ujung sini itu berarti nambah sebesar apa nih? Berarti dr
ya. Jarak ini itu adalah dr. Nah, ini jarak ini, jarak ini, jarak ini itu dianggap sama ya. Nah, ini ya, dr. Nah, itu apa namanya? Definisi elemen volume, elemen permukaan, dan elemen perpindahan atau elemen jarak ya di dalam sistem koordinat kartesian, sistem koordinat silinder, dan sistem koordinat bola. Nah, itu ya. Nah, ini yang silinder. Bagaimana kita melakukan transformasi koordinat? Nah, ini hubungan antara sistem koordinat kartesian dengan silinder ya. X sama dengan rho cos pi. Rho ini tadi kita sebut R ya. Jadi buku ada yang makanya rho. Ya, rho cos pi. Jadi kalau kita lihat pi-nya itu adalah ini, rho-nya itu adalah ini, ya, rho-nya itu adalah ini, maka rho cos pi itu adalah proyeksi rho terhadap sumbu X ya, pada sumbu X. Proyeksi rho ini, garis rho ini pada sumbu X. Rho cos pi. Nah, ini paham kan ya? Rho, oke, bagus. Nah, rho kalau kita proyeksikan ke X itu rho cos pi. Nah, ini dia. Nah, kalau rho kita proyeksikan ke Y, nah ini dia. Kita proyeksikan ke Y berarti ujung yang ini yang saya sebutkan ini, yang saya tunjuk. Garis ini sama dengan garis ini. Sejajar. Ya, garis ya. Ini kalau kita proyeksikan ke sana ya, ini proyeksi ke sana ya. Nah, garis ini, nah garis ini dari sini ke sini itu sama dengan dari titik ini ke sumbu X ya, atau ke Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi panjang ini itu rho sin pi. Panjang yang ini. Kalau panjang yang ini itu rho cos pi. Kalau ini rho sin pi. Nah, benar nggak? Paham ya? Jadi proyeksinya ke sumbu Y ya, proyeksi rho ke sumbu Y itu adalah rho sin pi. Nah, kalau kita pakai cos 90 kurang pi sebetulnya. Jadi cos 90 kurang pi itu sama dengan sin pi. Ya. Kan sudut yang sana, yang ini, sudut yang ini itu adalah 90 derajat dikurang dengan pi ini. Ya. Jadi kalau kita coskan, ya, cos 90 kurang pi itu sama dengan sin pi. Ya, makanya dia menjadi sin pi. Nah, paham ya? Paham, Pak. Oke, nah Z sama, ini nggak perlu kita ini. Nah, Z sama ya. Nah, kemudian rho ini sendiri itu sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Ini kan koordinat titik ujung dari R ini kan X, Y ya. Jadi X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat itu sama dengan rho kuadrat. Nah, hukum Pitagoras kan? Ya, nah jadi ini jadinya. Jadi kalau rho saja akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kalau kita menghitung panjang rho ya. Nah, panjang rho. Ya, panjang rho. Nah, kalau arahnya itu adalah menjauhi pusat ya. Ya, satuan vektor arah rho atau arah R atau arah rho lah kalau di sini kita sebut itu R. Kalau satuan vektor pi itu tegak lurus terhadap satuan vektor rho tadi ya, dia merupakan tangensial ya pada lingkaran alas silinder. Nah, satuan vektor arah Z, ini satuan vektor arah Z pakai topi ya. Kalau enggak pakai K, pakai topi juga boleh. Nah, itu sebetulnya. Nah, jadi dia itu saling tegak lurus. Nah, nanti kalau kita mau, nah ini yang DL saya sebutkan tadi. DL perpindahan ya dalam ruang 3 dimensi pada koordinat silinder. Nah, ini jadinya ya, koordinat silinder. Jadi DS apa namanya? DS ini arah S, ini S ini sama dengan rho tadi sebetulnya. Ini karena bukunya berbeda ya. S di sini sama dengan rho. Dikali dengan satuan vektor rho. SdP kali satuan vektor pi ya. dz kali z satuan vektor. Ini kalau kita DL ya, untuk integral garis ya, integral garis ya. Jadi kalau
kalau satu komponen kita pakai S saja gitu, berarti kita harus garisnya itu sejajar dengan arah S. Ya, tapi kalau dia dalam ruang 3 dimensi, maka harus kita pakai ketiga komponen. Sama dengan sistem koordinat Kartesian. Kalau perpindahan kita itu dalam ruang 3 dimensi, harus ada dx, dy, dan dz. Ya, dx kali satuan vektor x-nya atau i, dy-nya satuan vektor arah y, dan dz kali satuan vektor arah z. Ya. Jadi ada ketiga komponen kalau dia berpindah dalam ruang 3 dimensi. Ya. Jadi ada komponen ada komponen x, komponen y, dan komponen z. Nah, ini volume yang kita sebutkan tadi. Nah, perumusannya kalau kita butuh nanti untuk gradien, ini kita rumusnya seperti ini. Ya, untuk yang silinder. Ya, untuk silinder. Kalau divergensi untuk silinder, rumusnya itu adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau P atau T misalnya T ini adalah potensial skalar ya, medan skalar. Kalau V itu medan vektor, divergensi dari V medan vektor. Jadi medan vektor itu ada komponen S-nya atau rho-nya dan ada komponen P, VP ya, dan ada komponen Z, VZ. Nah, jadi masing-masing itu dia punya komponen. Nah, dan yang di bawah adalah curl ya dalam koordinat silinder. Nah, itu kurang lebih. Nah, gimana? Ada pertanyaan nggak? Ini cara lain dalam koordinat silinder. Ini rumusnya saja, rumusnya itu tinggal disalin kalau nanti kita butuh ya dalam perhitungan integrasi, misalnya menyelesaikan persamaan apa namanya teorema divergensi gitu misalnya, atau teorema Stokes itu kan ada integral tuh, integral volume, integral permukaan, ya kan? Atau integral permukaan dengan integral garis ya, teorema Stokes. Nah, itu misalnya. Nah, jadi tinggal kita apa namanya memilih ya rumusan dalam koordinat silinder atau dalam koordinat Kartesian atau dalam koordinat bola. Nah, itu kurang lebih. Nah, ini koordinat bola. Nah, koordinat bola mungkin sedikit agak lebih rumit dibandingkan dengan silinder ya. Ini adalah apa namanya sumbu R ya, sumbu R-nya. Jadi ada 3 macam sumbu ya, sumbu R, sumbu theta, dan sumbu pi ya, sumbu pi. Jadi ada 3 sumbu. Nah, pada ketiga sumbu itu ada satuan vektor R, ada satuan vektor theta, ada satuan vektor pi. Nah, ini kira-kira posisinya seperti ini. Ya. Nah, sehingga kalau kita hubungkan dengan koordinat Kartesian, X ini, nah X itu rumusnya adalah, ini kan Pi ya, Pi. R kalau kita proyeksikan ke XY itu R sin theta. Theta itu adalah ini. Sin theta itu adalah ini. Garis ini itu sama panjangnya dengan garis proyeksi ini ke sini. Nah, proyeksi R terhadap bidang XY ya, atau bidang Pi. Ini bidang Pi kita anggap lingkaran yang di bawah ini. Ya. Jadi ini R sin theta, kemudian kita proyeksikan terhadap X kali cos, ya, cos pi. Nah, ini dia. Jadi R sin theta cos pi. Nah, kemudian kalau R sin theta kita proyeksikan ke Y, itu kita kalikan dengan sin pi. Sama dengan sistem koordinat silinder tadi. Nah, ini dia. Jadi untuk Z, ya, untuk Z hubungannya dengan koordinat bola, itu adalah R cos theta. Jadi sumbu Z, komponen sumbu Z, kalau R di sini ujungnya ini ya. Nah, itu Z yang ini, proyeksi R terhadap Z, itu panjangnya adalah R cos theta. Ya, nah itu hubungan antara koordinat Kartesian dengan koordinat bola. Jadi untuk melakukan transformasi ya, nanti kita gunakan untuk melakukan transformasi koordinat. Ya, theta itu dari 0. Theta ini dari 0 sampai pi, 180 derajat. Sedangkan pi itu dari 0 sampai 1 keliling lingkaran. Jadi 2 pi. Ya. Jadi pi ini besarnya 2 pi. Ya. Nah, sistem koordinat dalam bola ini adalah R, theta, pi. Nah, kalau dalam koordinat silinder itu adalah R,
koma theta, koma pi, koma z. Dalam koordinat kartesian x, koma y, koma z. Ya, nah itu kurang lebih. Ya, nah ini cara penulisan koordinat bola. Ya, nah sekarang, nah kira-kira bagaimana kira-kira pemahamannya? Makin bisa semakin agak jelas atau gimana? Ini cara penulisan sama dengan yang tadi ya, pesannya sama. Jadi ini karena buku berbeda ya, mungkin rumusnya ada yang berbeda. Nah, jadi ini uh, rumus yang seperti ini tinggal kita pakai ya. Ini untuk gradien, ini untuk Laplacian, ini untuk divergensi, yang ini untuk curl ya, dalam koordinat bola. Nah, itu kurang lebih ya. Gimana? Kira-kira? Atau kita lihat contoh atau gimana? Ah, boleh, 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 boleh. Silakan, silakan. Ini saya stop share dulu ya. Oke, nah silakan, silakan. Oh, bagus ya. Coba diulang pertanyaan mana yang paling apa tadi? Ah. Oh, mana yang lebih baik begitu ya? Ah, oke. Nah, gini, mana yang dipakai lebih baik ya dari ketiga sistem koordinat itu malah ya, itu tergantung kepada bentuk medan kita. Bentuk medannya itu seperti apa. Kalau dia simetri bagus, misalnya medan dari benda titik M gitu misalnya ya, dia kan simetri itu dalam bola, ya dalam bola. Harganya hanya akan berbeda kalau R-nya berbeda. Dia tidak tergantung pada theta dan juga tidak tergantung pada pi. Ya, atau di dalam koordinat silinder dia tidak tergantung. Oh, bukan di dalam koordinat bola ya. Apa tadi? M tadi. Kalau kita lihat medannya itu berbentuk bola. Bidang ekipotensialnya itu berbentuk bola. Nah, sehingga lebih mudah kita pakai koordinat bola seperti yang kita berikan contoh di dalam kuliah ya, di dalam kuliah. Ya, jadi kita pakai koordinat bola. Jadi mana yang lebih baik dipakai itu tergantung kepada bentuk medannya. Ya, atau nanti berhubungan dengan sumber medan itu. Nah, bisa ya. Atau bentuk medan atau sumber medan. Sumber medan dengan bentuk medan itu biasanya ekivalen. Kalau semakin rumit bentuk sumbernya, medannya juga rumit. Ya. Nah, jadi nanti bisa kita pilih mana kira-kira yang bisa kita lakukan. Ya. Termasuk kartesian ya, koordinat kartesian boleh, koordinat silinder bisa, koordinat bola juga boleh. Mana yang lebih cocok ya dengan medan yang kita punya. Itu cara memilihnya, mana yang lebih baik. Atau mau lihat contoh gimana? Supaya tahu. Nah, coba lihat contoh ya. Nah, ini contoh ya, contoh. Nah, kelihatan? Nah, ini contoh sistem koordinat yang kita pakai ya. Nah, ini contoh. Tergantung soal ya, tergantung bagaimana apa namanya problem yang kita soal itu sama dengan problem ya, masalah yang kita punya ya. Nah, nah, ini contoh ya. Contoh. Ini menggunakan apa namanya?
bisa koordinat silinder ya atau yang lain. Eh, nah begini, ini koordinat sebentar ini bukan contoh nih, bukan contoh ini sama dengan yang kita bahas tadi. Tapi kalau ini saudara mau lihat juga boleh nanti ya. Sebentar, bukan ini yang mau. Terus, nah ini apa ini sebentar. Oh, rem. Oh, ini sebentar. Kita pilih dulu yang silinder ya. Kita pilih yang silinder dulu. Ini gimana ini? Oh, di A3. Oke. Kita pilih yang silinder nih. Kita pilih yang soal silinder ya. Atau problemnya itu adalah dalam bentuk koordinat silinder. Nah, dah kelihatan? Oke, ini kelihatan nih contoh ya. Contoh. Eh, kok hilang lagi? Aduh, kepencet ya. Barusan kepencet saya kayaknya. Udah kelihatan ya? Oke, udah kelihatan. Nah, sekarang saya slideshow dulu nih. Oh, nggak mau slideshow. Nah, bisa. Nah, ini untuk koordinat silinder dulu ya. Ini contoh teorema divergensi ya, teorema divergensi. Nah, ini ada di dalam buku ya, buku Boas ya, buku Boas. Ya, nanti saudara bisa lihat di dalam buku Boas ya. Nah, jadi kita mau membuktikan teorema divergensi. Ya, ini kan teorema divergensi nih. Nah, ini kan teorema divergensi. Divergensi ya, divergensi integral volume dari divergensi ya, ini integral volume dalam volume tau ya. Divergensi kita integralkan dalam volume tau ya. Itu sama dengan integral permukaan dari perkalian titik ya dengan V. ND sigma itu adalah vektor elemen permukaan ya, elemen permukaan. Nah, sedangkan V itu adalah medan yang kita punya. Ya, medan yang kita punya. Ya, medan vektor yang kita punya. Nah, misalnya medan vektor kita itu adalah seperti ini. Tahu kan ya? V sama dengan I kali X, J kali Y, K kali Z. I, J, K itu satuan vektor ya. Ya, satuan vektor. Ini adalah V kita. Atau saudara menulisnya juga V, X, I, Y, J, K, Z, K juga boleh. Ya, juga boleh. Inilah vektor V, medan vektor V yang akan kita hitung nanti di dalam teorema divergensi ini. Ya, nah pertanyaannya adalah ini. Pertanyaan berapa harga integral tertutup nih, integral tertutup V titik N D sigma. Nah ini integral permukaan dari V. Ya, integral permukaan dari V ini itu sama dengan berapa? Cara mencarinya gimana? Cara mencarinya bisa langsung ini kita hitung
bisa ini yang kita hitung. Kalau mudahnya ini bisa juga ya ini kita hitung. Nah, coba kita lihat. Kalau pertanyaannya itu adalah ini, integral permukaan itu sama dengan berapa ya dari V ya. Nah, jadi kalau kita mau menghitung integral permukaan, misalnya kita coba dengan melakukan integral volume. Nah, ini integral volume nih. Divergensi V, dTo itu adalah elemen volume. Jadi kalau di dalam koordinat Kartesian, ds kali dy kali dz. Ya, kalau di dalam koordinat Kartesian. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung ini, berarti kita coba menghitung divergensi. Ya, divergensi ini kita hitung. Divergensi dari V itu sama dengan divergensi dari vektor X, Y, Z, ZK. Itu kalau kita divergensikan itu sama dengan 3 ini. Kira-kira paham nggak ini? Medan vektornya ini. Ini kita divergensikan dengan del. Del divergensi V. Nah, hasilnya ini. Benar nggak? Bisa paham? Jadi kalau kita divergensikan dengan vektor V ini sama dengan do X ini apa namanya X ya do X do Y. Jadi apa namanya kompartemen apa namanya vektor I-nya ini ya komponen I-nya ini kita turunkan terhadap X, komponen Y kita turunkan terhadap Y, komponen Z kita turunkan terhadap Z. Nah ini dia. Nah ini hasilnya 3, benar nggak? Udah paham belum? Ada yang belum? Kalau belum coba nanya atau tanya teman. Bisa? Paham ya? Ada yang merasa kesulitan? Divergensi dari V. V-nya itu adalah ini. Ada yang merasa sulit nggak? Bisa semua? Oke, dah bagus. Kalau bingung nanya teman ya. Tanya teman. Rasanya ada temannya yang bisa. Nah, jadi ini kalau kita do X per do X, itu hasilnya 1 kan. Do Y per Y 1. Do Z per Z 1. Sehingga kalau kita jumlahkan jadi 3. Nah, divergensi V sama dengan 3, maka 3 itu kita masukkan ke sini. Ya, jadi kita masukkan ke divergensi Deto ya, berarti 3 Deto ya. Jadi divergensi kita ganti dengan 3, berarti tinggal Deto-nya saja. Ya, berarti Deto elemen volume ya, Deto elemen volume. Jadi kalau elemen volume dari silinder, nah volume dari silinder kira-kira tahu nggak bagaimana ngitungnya? Volume silinder itu sama dengan alasnya yang lingkaran dikali dengan tinggi Z. Ya, alas kali tinggi. Ya, benar. Ya, alas kali tinggi. Ya. Jadi hasilnya itu adalah luas alasnya itu adalah pi A kuadrat karena jari-jarinya A kan? Jari-jarinya A. Jari-jarinya A. Kalau kita lihat ininya tadi, nah ini jari-jarinya A. Jadi luas alasnya ini adalah pi A kuadrat dikali dengan tinggi H. Ya kan? Jadi hasilnya itu adalah pi A kuadrat kali H. Itu volume dari silinder. Dikali dengan 3. Nah, inilah hasilnya. Nah, hasilnya itu adalah ini. Ya. Luas lingkaran pi A kuadrat kan kalau R-nya itu sama dengan A. Ya, atau pi R kuadrat. Nah,
Karena R-nya itu sama dengan A, jadi pi A kuadrat kali H. Nah, jadi inilah hasilnya. Jadi kalau ini kita peroleh, berarti kita tahu uh, apa yang ditanyakan tadi. Jadi kalau kita menjawab ini harus dengan koordinat silinder. Ya, harus dengan koordinat silinder. Menghitung volume silinder, kan alas kali tinggi tadi ya. Tinggi Z tahu kita. Kemudian luas alas silinder itu adalah lingkaran. Ya, adalah lingkaran. Jadi luas lingkaran. Nah, menghitung luas lingkaran bisa nggak? Pakai koordinat silinder. Ya, ya pi A kuadrat. Oke. Nah, jadi karena soalnya itu adalah dalam volume silinder, maka kita perlu menjawabnya dengan bantuan koordinat silinder. Ya, koordinat silinder. Nah, ini contoh ya, contoh. Nah, ada pertanyaan dulu nggak di sini? Kalau nggak nih, kalau kita lanjutkan, bagaimana kalau langsung kita hitung? Kalau tadi kan melalui integral volume ya. Bagaimana kalau integral permukaan? Nah, kalau melakukan integral permukaan itu kita gunakan langsung ya yang ditanyakan tadi. Jadi V kita itu adalah ini. Nah, di dalam integral kita, ini kan integral tertutup permukaan ya. Sigma itu adalah elemen permukaan. Jadi integral tertutup permukaan. V titik N, nah, kita hitung dulu. Nah, V titik N-nya berapa? Ya. Nah, kita hitung per permukaan atas berupa lingkaran, permukaan bawah juga berupa lingkaran, dan permukaan samping. Ya, permukaan samping berupa apa tuh? Pipa ya. Boleh nggak saya sebut pipa atau apa itu? Ya, kayak apa namanya itu? Dia apa namanya? Kumpulan lingkaran-lingkaran kan permukaannya ini, permukaan yang tegak ya, permukaan tegak. Ya, yang datar ini itu adalah atas dan bawah, permukaan atas, permukaan bawah, dan permukaan samping. Ya, permukaan samping berupa roda ya, apa permukaan ya, permukaan silinder ya, permukaan silinder bagian apa namanya, bagian vertikal ya dari gambar kita ini. Ya, sisi vertikal. Nah, sekarang mau kita hitung dulu permukaan yang atas. Paham? Nih, kita pilih yang atas dulu nih. Yang atas nih. Jadi, permukaan ini berada pada koordinat Z sama dengan H, kan ya? Jadi, Z-nya sama dengan H. Nah, itulah apa namanya lingkaran ini. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat permukaan ini, V titik N-nya itu adalah V, vektor V tadi, ini, vektor V, dikalikan titik K. Kita akan dapatkan Z. Itu paham nggak? Perkalian titik yang ada hasilnya itu kan kalau satuan vektornya sama. Ya, ya. Jadi K K apa IX JY KZ yang sama itu dengan arah permukaan arah vektor permukaannya itu tegak lurus terhadap permukaan ini, yaitu arah Z. Jadi ND sigma ya, N itu adalah vektor normal ya dari elemen permukaan. Jadi arah Z. Arah normalnya itu adalah arah Z karena permukaannya ini horizontal kan. Jadi arah tegak lurusnya pasti arah Z. Ya. Itu paham ya? Nah, kalau kita kalikan dengan V, maka yang sama satuan vektornya itu adalah KZ. Ya, sehingga kalau kita kalikan, K titik K itu adalah satu, ya, jadi Z. Ya, Z. Nah, Z-nya itu sama dengan H ya pada permukaan ini. Sama dengan H. Nah, jadi untuk permukaan yang atas, V titik N-nya kita ganti dengan H. Jadi H itu kan konstanta. Kita keluarkan dari integral. Boleh ya, boleh kita keluarkan dari integral. Dia konstanta.
bukan fungsi dari sigma elemen permukaan. Ya. Nah, jadi dengan demikian D sigma ini artinya kita menghitung luas permukaan lingkaran dengan jari-jari A. Itu adalah pi A kuadrat. Kan tadi sudah kita bahas ya. Jadi hasil integral permukaan untuk permukaan atas itu adalah H dikali dengan pi A kuadrat. Ya. Nah, kemudian untuk permukaan yang bawah, arah normalnya itu ke bawah, keluar dari volume. Ya, jadi min K. Jadi N normalnya itu min K. Jadi V titik N-nya itu adalah min Z. Nah, sedangkan harga Z di sini adalah 0. Harga Z di sini kan 0 ya. Di permukaan bawah ini, alasnya ini, harga Z-nya sama dengan 0. Jadi, kalau dia sama dengan min Z, Z sama dengan 0, berarti V titik N-nya sama dengan 0. Nah, sehingga kalau kita masukkan V titik N sama dengan 0, maka integralnya itu 0. Ya kan? Nah, jadi baru yang atas. Nah, sekarang yang samping. Kalau yang samping, V titik N-nya, arah normal dari selubung ya, berbentuk lingkaran ini, itu arah normalnya pasti arah R kan? Ini arah R. Ini N, arah normal itu arah R atau arah R ya, menjauhi titik pusat ya, titik pusat sumbu Z ya. Nah, arahnya itu dapat kita nyatakan dalam bentuk ini. Ya, dalam bentuk arah normalnya itu adalah vektor arah keluarnya ini itu adalah IX ditambah dengan JY. Itu vektor R-nya. Ya, vektor R-nya. Kalau satuan vektor harus kita bagi dengan panjangnya. Panjangnya itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi R di sini atau S atau rho lah disebutnya di yang tadi itu adalah IX ditambah dengan JY. Ya. Jadi inilah arah vektor normalnya atau ini. Karena X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat. Ya, X kuadrat tambah Y kuadrat kan sama dengan A kuadrat. Akar dari A kuadrat sama dengan A. Nah, jadi inilah arah normalnya. Nah, ada yang mau bertanya di sini? Kira-kira paham? Dah ya, oke. Nah, dah bagus. Nah, ini itu arah normalnya. Atau kita tulis seperti ini. Atau kita tulis begini saja juga boleh. R topi. Ya, arah R-nya. Ini arah R dari koordinat silinder. Ya. Ya, koordinat silinder. Nah, vektor kita itu adalah ini. V kan, udah diketahui kan. Nah, V titik N-nya itu artinya ini kita kalikan dengan ini. Jadi, satuan vektor yang sama itu adalah IX dan XI ini kan. Berarti X kuadrat. Itu yang, kalau IX ini kita kalikan dengan J itu 0. Ya, kalau berbeda ya, I titik J itu sama dengan 0. Nah, jadi yang ada hasilnya harus yang satuan vektornya sama. Jadi kalau yang ini berarti JY dengan YJ sama. KZ itu nggak ada di sini, jadi 0. Ya. Jadi Y kuadrat. Nah, jadi hasilnya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, dibagi dengan A. Nah, itu kalau kita lakukan perkalian antara V dengan N, ya, perkalian titik ya. Perkalian titik antara V dan N, nah itu adalah ini. Ya, X kuadrat, Y kuadrat per A, itu berarti A kuadrat per A, itu sama dengan A. Nah, kira-kira paham kan ini? Ada yang bingung? Boleh bertanya kalau bingung. Kalau enggak, tanya teman ya, tanya teman. V titik N. Nah, V titik N hasilnya A. Nah, setelah itu V titik N yang ini kita ganti dengan A. Jadi V titik N nih, D sigma, ya, integral tertutup permukaan ya. A-nya konstanta bisa kita keluarkan. Jadi tinggal D sigma. Ya, D sigma. Jadi kurva tegak ini, kurva tegak ya, kurva tegak. Ini kurva tegak nih. Ya, kurva permukaan ya, bukan permukaan tegak ini. Silinder.
Jadi deksima, nah luas areanya itu berapa? Ada yang tahu gimana cara ngitungnya? Adalah panjang lingkaran. Panjang lingkaran berapa? Jadi apa namanya integral permukaan di permukaan yang vertikal ini, ya. Itu adalah panjang lingkaran. Panjang lingkaran berapa? 2pi r. R-nya sama dengan A. Itu panjang lingkaran. Panjang lingkaran dikali dengan tinggi H. Nah, itu dia. 2pi A kali H. Berarti jadinya berapa ini? 2pi A kuadrat H. Ya. Nah, tambah dengan yang atap tadi. Ya, atap tadi hasilnya berapa? Nah, pi, pi A kuadrat H. Nah, kalau ini 2pi A kuadrat H. Jadi kalau kita jumlah, jadinya 3pi A kuadrat H. Jadi sama dengan integral volume yang tadi. Ya, jadi sama dengan volume yang. Nah, ini kita kalau soalnya berupa koordinat silinder, maka kita jawabnya dengan koordinat silinder juga. Kalau kita lakukan perhitungannya dengan koordinat kartesian, itu akan agak sulit ya kita. Jadi nanti ada uh, kalau kita melakukan perhitungannya itu ada substitusi-substitusi ya yang kita lakukan. Ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Yang tadi juga 3pi A kuadrat H, yang integral volume. Kalau ini integral permukaan. Jadi terbukti di sini uh, teorema divergensi ya, antara integral volume dari divergensi sama dengan integral permukaan dari medan V-nya. Ya. Permukaan tertutup ya. Ya, medan V-nya. Nah, ini contoh ya, contoh. Nah, ada yang mau ditanya nggak? Ada yang membingungkan? Gimana? Suaranya kurang kurang jelas coba. Sudah cukup jelas? Oke, 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 oke. Oke. Nah, gimana? Contohnya masih ada sebetulnya, tapi bisa bisa nggak nambah materi kita? Cukup dulu atau gimana? Kita masuk ke materi hari ini. Atau mau tambah contoh satu lagi? Mungkin butuh 20 menit. Gimana? Gimana? Cukup, Pak. Nggak begitu jelas suaranya. Coba coba dekatkan mic ke mulutnya ke mic. Oke, oke. Oke, 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 oke. Nah, nanti kalau masih bingung, coba diskusi dengan Bu Sani ya, sama Pak Samsul. Kalau bingung lagi, boleh nanti kita diskusi lagi. Ya, boleh. Nah, sekarang kita coba bahas materi baru ya. Tambahan lah, tambahan dikit. Nah, ya. Ini saya stop dulu. Sekarang kita coba ke materi hari ini ya. Nah, materi hari ini cuma nambah sedikit aja sebetulnya. Tapi ada pemahaman berikutnya yang mungkin itu juga perlu berulang-ulang atau agak lama ya dipikirkan. Nggak bisa mungkin langsung cepat. Ada tambahan sedikit aja, tambahan sedikit. Oke, ini mana nih? Nah, nih.
Nah, kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini kita mau lihat potensial listrik. Bisa juga bergabung dengan magnetik. Ya, apa namanya, listrik bisa medan listrik bisa menimbulkan medan magnetik bisa menimbulkan medan listrik. Nah, kan saudara sudah pernah dengar ya, udah SMA mungkin udah pernah dengar. Nah, atau dari kuliah-kuliah sebelumnya, pelajaran sebelumnya. Nah, kemudian ada temperatur. Nah, ada temperatur ya, medan temperatur ya. Nah, yang kita sebut ini ya, medannya itu medan hasil dari gradien potensial atau perbedaan potensial itu berupa aliran. Kalau yang kemarin kan berupa vektor gaya kan. Misalnya M1 dan M2 itu menimbulkan gaya F, ya kan? Gaya F atau medan muatan listrik ya, plus Q dengan plus Q juga itu akan menimbulkan gaya tolak menolak kan. Tapi kalau plus Q dengan minus Q muatan listrik ya berlawanan, dia akan tarik menarik kan gitu. Jadi medannya itu berupa medan gaya. Ya, jadi kalau kita punya satu sumber medan listrik di dalam ruang, nah satu muatan Q itu akan memberikan medan gaya di sekitarnya, ya di sekitarnya. Bentuknya itu sama dengan medan M, massa. Jadi berupa medan gaya. Nah, kalau yang mau kita bahas ini, medan listrik itu nanti akan menimbulkan arus listrik. Ya, medan listrik dapat menimbulkan perpindahan muatan atau aliran, ya aliran muatan. Ya, aliran muatan. Baik itu dalam perbedaan medan listrik saja ataupun perubahan medan magnetik itu bisa menimbulkan medan listrik ya, medan arus listrik ya, aliran listrik. Nah, inilah yang kita pakai di dalam geofisika nantinya. Bisa ke metode geolistrik, bisa ke metode elektromagnetik. Nah, kalau temperatur ya, perbedaan temperatur itu akan di dalam ruang begitu ya, perbedaan temperatur di dalam ruang batuan misalnya begitu, itu akan menimbulkan aliran energi, aliran panas atau heat flow kalau ada perbedaan temperatur. Jadi medan potensialnya itu sebetulnya medan temperatur. Ya, medan temperatur. Nah, itu akan menimbulkan aliran panas, yaitu disebutnya heat flow. Nah, nanti banyak kita gunakan baik untuk membahas tektonik maupun untuk membahas geotermal ataupun air tanah ya di dalam metode geolistrik ya. Atau menggunakan metode elektromagnetik ya, menimbulkan arus listrik juga ya. Nah, itu. Jadi medannya itu berupa aliran. Nah, cuma itu aja mau kita tambah sedikit. Jadi nanti akan kita pakai di dalam metode geofisika. Nah, berikutnya lagi belum saya sebut, berupa aliran fluida atau berupa medan deformasi. Kalau medan deformasi kan sebetulnya ada perpindahan partikel. Jadi kalau suatu kubus kemudian bentuknya berubah begitu jadi pipis, jadi memanjang atau menipis begitu ya. Itu berarti ada partikel-partikel yang berpindah tempat kan. Ya, kalau volumenya berubah. Berarti ada partikel yang berpindah tempat. Berarti ada deformasi. Ya, jadi medan tekanan itu bisa menimbulkan medan deformasi. Ya, itu bisa ke apa namanya? Bisa ke mekanika nanti, mekanika batuan, mekanika tanah dan sebagainya, deformasi. Jadi bisa juga ke nanti membahas gelombang seismik dan sebagainya. Banyak itu macam-macam. Ya. Jadi yang mau kita bahas di sini adalah medan tekanan itu bisa menimbulkan perpindahan
material, ya, perpindahan fluida, perpindahan udara, angin itu sebetulnya karena perbedaan tekanan. Angin terjadi ya di atmosfer kita itu karena perbedaan tekanan. Ya. Air mengalir ya itu karena perbedaan tekanan. Baik di dalam tanah maupun di laut itu karena ada perbedaan tekanan. Ya. Ada perbedaan tekanan hidrostatik atau tekanan udara dan sebagainya. Ya. Atau tekanan di sumur injeksi gitu misalnya. Itu juga boleh ya kalau di dalam perminyakan. Nah ini yang mau kita bahas ya sekarang. Nah ini yang dulu ya, yang sebelumnya. Jadi ini adalah uh, uh, sumber muatan M ataupun Q itu menimbulkan medan gaya atau F ya di dalam ruang. Nah ini contoh yang sebelumnya. Nah contoh yang sekarang adalah ini satu aliran fluida. Nah ini contoh aliran fluida. Mungkin sudah belum ambil ya. Sudah ambil ini belum? Termodinamika dan mekanika fluida. Belum kan? Belum. Belum, Pak. Ya belum. Nah, jadi nanti waktu membahas mekanika fluida itu nanti ada rumus begini nih. Salah satu rumus begini. Itu bagaimana hubungan antara aliran rho V itu adalah aliran fluida. V itu kecepatan. Sedangkan P itu tekanan. Do P, do S. Ya, ini tekanan di dalam fluida. Ini karena tekanan hidrostatik, ya tekanan berat, ya tekanan dari masanya itu sendiri. Ya, akibat ada gaya gravitasi. Jadi ini gaya gravitasi, ini tekanan di dalam fluida, ini percepatan. Nah, kalau kita rumuskan ini itu adalah F, total F yang terjadi pada elemen fluida, elemen volume fluida, sedangkan ini adalah MA. F sama dengan MA kan hukum Newton. F sama dengan MA. Jadi gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, ini dia. Ini massa kali percepatan ini. Ini F-nya. Ya, ini massa kali percepatan. Jadi ini hukum Newton ini. Ya, hukum Newton sebetulnya. Nah, sehingga dapat kita lihat karena adanya perbedaan tekanan terjadi aliran fluida. Nah, ini perlu buat kita nanti untuk bahas reservoir. Baik reservoir minyak maupun reservoir geothermal maupun reservoir air tanah. Ya. Nah, kemudian ini aliran panas. Q itu adalah aliran panas atau heat flow. Jadi gradien dari temperatur dikali dengan konstanta konduktivitas panas K. Nah, itu aliran panas Q. Ya. Kalau ini aliran fluida, ini aliran panas. Ya, aliran kalori ya. Ya, heat flow. Ya. Heat flow. Ya. Nah, ini contohnya kalau panasnya itu fungsi dari Z atau kedalaman ya, contoh ya, kedalaman. Ya, boleh saja. Nah, ini aliran muatan listrik. Gradien dari potensial listrik. Jadi aliran listrik di dalam batuan karena ada perbedaan potensial ya, gradiennya itu punya harga ya. Ya punya harga. Jadi ada aliran listrik. Jadi medannya itu berupa aliran fluida, aliran panas, aliran listrik dan sebagainya. Jadi bisa dalam bentuk seperti itu. Bisa juga aliran angin termasuk fluida ya, boleh kita sebut sebagai fluida. Ya. Nah, ini rumus tahanan jenis ya. Tahanan jenis itu semuanya 2PR vapor ini nanti dipelajari di dalam geolistrik ya, geolistrik. Jadi aliran itu arus listrik ya. Jadi di sini yang jelas aliran itu sama dengan karena ada perbedaan potensial listrik. Aliran panas karena ada perbedaan temperatur. Aliran fluida itu karena ada perbedaan tekanan ya sepanjang streamline. Streamline itu ini partikel yang bergerak di dalam volume fluida. Ya, misalnya aliran partikel di dalam aliran sungai atau danau kan mengalir tuh. Nah, partikelnya kalau dia mengalir, trace-nya itu, lintasannya itu disebut streamline. Ya, lintasan dari partikel itu disebut streamline.
Ya, ini streamline. Nah, jadi ini yang apa namanya mau kita perkenalkan. Nah, pemahaman aja dulu, pemahaman seperti ini. Ya, ya jadi ini pemahaman. Ya, nah ini kalau nanti sudah belajar, ya sudah belajar. Ini tadi rumus yang atas. Ya, ini streamline itu yang berwarna biru. Ya, streamline. Jadi di sini tuh ada jumlah semua gaya yang bekerja pada elemen volume fluida, yaitu berupa gaya gravitasi, ya berat, dan juga ada tekanan, ya tekanan pada fluida, ya tekanan pada. Jadi ini kita jumlahkan semua, ya itu menjadi F, ya menjadi F. Nah kemudian ruas kanannya itu ada M kali A. Ini dijumlahkan semua gaya di sepanjang streamline, ya itu sama dengan MA. Nah, jadi rumus Newton nih yang dipakai yang seperti yang persamaan yang di atas. Ya, ini sepanjang streamline. Ini adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu dapat kita nyatakan delta WS ini, ya pada gambar. Nanti akan belajar di mekanika fluida. Ya, nah inilah yang mau kita perlihatkan di dalam apa namanya rumusnya sudah kita bahas tadi. Ini rumus yang tadi nih. Ya, ini ada perubahan tekanan, terjadi aliran fluida, ya aliran rho kali V, do V do S, ya S itu adalah streamline, ya sepanjang streamline, sepanjang lintasan partikel, ya partikel fluida. Jadi fluida bergerak karena ada perbedaan tekanan, ya perbedaan tekanan. Hubungan yang ini yang mau kita perlihatkan. Jadi perbedaan tekanan. Jadi kalau ada medan tekanan di dalam laut, di dalam danau, ya atau sungai pun sebetulnya mengalir itu kan karena perbedaan tekanan. Ya, tapi yang dominan pada sungai itu adalah perbedaan tekanan karena gaya gravitasi. Sehingga air itu kelihatan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, kan gitu. Jadi ada tekanan gravitasi, ya, gaya gravitasi F-nya itu, ya, yang menimbulkan air pada sungai itu mengalir. Ya. Perbedaan ketinggian, ya, perbedaan ketinggian. Nah ini saja yang mau kita apa namanya mau kita ceritakan sebetulnya. Rumus-rumusnya mungkin nanti akan diulang lagi ya pada waktu kuliah. Nah, berikutnya itu adalah tadi heat flow, ya. Heat flow. Nah ini rumusnya itu ini sebetulnya. Q sama dengan mingka gradien dari T. Ya, nah itu rumusnya. Jadi kalau ini adalah kontur, ya perbedaan apa namanya kontur temperatur, di sini tinggi, di sini rendah, ya ini ya di sini tinggi, di sini rendah. Jadi aliran panasnya kemana arahnya? Aliran kan dari tinggi ke rendah kan, benar nggak? Dari tinggi, temperatur tinggi ke temperatur rendah. Kalau kita naruh kopi panas di meja, terus kita diamkan, lama-lama mejanya panas kan? Nah, karena panasnya itu mengalir dari kopi kita yang ada di cangkir ke meja. Mengalir ya dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Nah, kalau gradien temperaturnya itu positif ke arah sini kan? Gradien. Slope-nya kan naik ke sini. Jadi positif di arah sini. Nah, naik positif arah ke kanan. Tetapi arah aliran kemana? Arahnya ke lebih yang ke temperatur rendah. Jadi arahnya ke bawah, ke kiri. Ya, arahnya ke kiri. Sehingga kalau gradien P-nya ini atau gradien T-nya itu ke sana arahnya, maka Q-nya itu arah ke sebelah kiri. Maka ada tanda negatif nih. Ada tanda negatif. Nah, makanya Q sama dengan minus K gradien T. Karena gradien T itu arahnya ke kanan. Q-nya itu mengalir ke kiri. Ya, jadi tanda minus. Maka harus ditambahkan tanda minus. Tanda negatif. Ya. Nah, itu. Jadi kalau apa namanya komponen gradien, nah lagi kalau kita pingin komponen gradien ya, komponen gradien itu untuk arah tertentu, nah, untuk arah tertentu direction ya, untuk arah tertentu in the direction of the component. Misalnya
arah tertentu, arah S gitu, bisa kalau S-nya itu arahnya ke sana, S-nya arah ke sana, begitu misalnya, maka kita kalikan dengan satuan vektor arah S, ya, perkalian titik dengan gradien pi, ya. Nah, kalau kita lakukan perkalian titik ya dengan arah S, satuan vektor arah S ini, maka ini sama dengan turunan pi terhadap S. Pi-nya bisa diganti dengan T ya. Pi bisa ganti dengan temperatur. Ya. Jadi kalau kita mau melihat slope-nya arah S, maka gradien pi-nya itu kita kalikan dengan vektor arah S, satuan vektor arah S. Nah, itu ini apa cara mencarinya. Jadi kalau kita mau mencari arah S, S-nya itu arah ke sana, maka kita lakukan perkalian titik antara gradien pi dengan satuan vektor arah S. Ya. Nah, itu apa namanya? Turunannya atau slope-nya, dopi do S-nya arah S. Nah, ini kira-kira paham ya? Kira-kira cukup, cukup atau gimana? Ada yang mau bertanya? Cukup ya? Oke, bagus ya, bagus. Nah, sehingga untuk arah normal, ya arah normal, kini kan arah normal nih sebetulnya. Arah normal itu arah normal terhadap ekipotensial dari temperatur. Jadi garis ini menunjukkan temperatur yang sama. Temperatur sama. Tegak lurus terhadap garis ini, itu yang disebut arah normal. Arah N. Jadi kalau ke arah N, kita kalikan dengan arah N, satuan vektor arah N, maka dia itu akan jadi apa? Akan jadi K doto do N. Ya. Do T do N. Ya. Jadi turunan terhadap N. Kalau arah S ini turunan terhadap S. Kalau misalnya streamline, arah streamline kita buat. Ya. Kalau ini arah normal terhadap ekipotensial T atau temperatur sama. Ya. Jadi garis-garis kontur ini menunjukkan temperatur sama. Ya, temperatur sama. Jadi kalau arah normal dari temperatur sama, jadinya eh, gradien apa turunan T terhadap arah normalnya. Jadi do T, do N. Nah ini. Ya, ini sama dengan gradien T perkalian titik dengan satuan vektor arah normal. Ya, arah normal itu artinya arah yang ini. Ini sama dengan arah gradien pi. Arah gradien pi juga ke sini, artinya slope yang paling besar. Ya, kemiringan yang paling besar harganya. Ya. Atau gradien yang paling besar harganya. Boleh juga ya disebut. Ya. Itu adalah arah normal. Ya. Nah, ini ada hukum Fourier nih. Untuk ini disebutnya hukum Fourier. Untuk panas konduksi, ya, panas konduksi, aliran panas secara konduksi. Ada juga aliran panas itu nanti konveksi, ya. Nah, ini konduksi. Jadi dia mengalir karena adanya konduktivitas panas di dalam material, ya. K, ya. Nah, bisa dalam batuan, ya. Jadi konduktivitas panas dalam batuan. Nah, ini yang mau kita bahas. Ada aliran itu saja. Nah, kemudian medan elektromagnetik. Nah, elektromagnetik, nah, elektromagnetik itu nanti ada yang statik, ada yang dinamik. Dinamik itu artinya berubah terhadap waktu. Ya, berubah terhadap waktu. Ini gambarnya kelihatan nggak nih? Ini agak lambat. Ininya di laptop saya. Jadi ada yang statik. Statik itu artinya tidak berubah terhadap waktu. Ya, konstan. Nah, kalau ini dinamik, berubah terhadap waktu. Jadi nanti perubahan itulah yang nanti akan menimbulkan medan elektromagnetik. Ya, nanti di dalam metode geofisika. Ini juga, ya,
Ini juga, tapi kita tidak menyebutnya elektromagnetik, tapi kita menyebutnya geolistrik. Ya. Jadi kalau arusnya konstan, ada itu medan magnetiknya juga konstan, statik. Ya. Ada, ya kalau ada arus berarti ada. Tapi kalau medan magnetiknya konstan, itu tidak ada arus listrik. Paham nggak itu statement saya? Kalau arusnya konstan, itu menimbulkan medan magnetik di sekitar arus. Misalnya kabel kita alirkan listrik begitu ya, konstan, itu di sekitar kabel itu ada medan magnetik. Tapi kalau medan magnetiknya konstan, kita buat ya di sekitar kabel itu tidak akan ada arus mengalir di dalam kabel. Ya. Tidak ada apa namanya medan listrik yang muncul ya kalau medan magnetiknya konstan. Ya. Nah, kalau dia berubah, dua-duanya baik medan listrik berubah, medan magnetik akan berubah. Medan magnetik berubah, medan listrik juga akan berubah. Itu kita sebut sebagai dinamik. Ya. Ini kayaknya sepertinya bebannya jadi berat nih tempat saya nih. Nah, sehingga nanti ada metode geofisika yang kita sebut gelombang elektromagnetik. Ya, ada juga nanti yang kita sebut gelombang elektromagnetik. Ya, ada juga hanya kita sebut metode elektromagnetik, bukan gelombangnya, tapi metode elektromagnetik. Ya, itu berbeda lagi tuh. Ya, berbeda. Itu berbeda di antara keduanya itu. Oke. Jadi nanti di dalam metode elektromagnetik itu banyak hukum ya. Hukum Coulomb, hukum Gauss, ya. Apa persamaan Laplace, persamaan apa namanya? Poisson, ya. Hukum Biot-Savart, hukum Gauss, hukum Ampere. Mungkin pernah dengar ya hukum Ampere, kemudian hukum persamaan Lorentz. Ya. Kalau yang dinamik itu nanti ada Faraday, ada Lenz, ada Maxwell, persamaannya Maxwell istilahnya. Persamaan gelombang, ya. Ada teorema Poynting misalnya. Itu nanti di dalam dinamik ya. Ya, apa namanya medan elektromagnetik yang dinamik. Medan magnetik dan medan listriknya berubah terhadap waktu. Ya, berubah terhadap waktu. Nah, terakhir bisa nanti ke gelombang, ya, gelombang elektromagnetik. Nah, jadi di dalam elektromagnetik itu nanti kita akan banyak berhubungan dengan persamaan Maxwell. Ini namanya yang 4 ini itu persamaan Maxwell. Nanti kita pakai ini nanti. Nah, ini dapat saudara lihat perubahan medan magnetik terhadap waktu bisa menimbulkan medan listrik nih. Ya, kalau ini perubahan listrik ya terhadap waktu, yaitu ini, nah J arus yang konstan itu juga bisa menimbulkan medan magnetik. Ya, H itu medan magnetik. Ya. Nah itu, ya. Jadi ini nama-namanya dari simbol-simbol ya. E itu medan listrik, H itu medan magnetik, D itu medan listrik displacement atau electric flux density, ada juga nyebutnya begitu. Ini ada juga yang nyebutnya flux magnetic flux density. Kemudian ini arus ya, densitas arus, dan ini itu adalah densitas rho V. V itu indeks ya. Apa namanya densitas muatan, kerapatan muatan. Itu juga boleh, kerapatan muatan. Nah, jadi itu intinya itu saja sebetulnya. Nah, ini yang berikutnya itu ada hanya tambahan. Hanya tambahan nanti kalau apa namanya ini nama-nama dulu ya. Nama-nama dulu ini Gauss law, hukum Gauss, hukum Faraday, dan ini hukum Ampere. Ya. Ini hukum Ampere. Yang ini hukum Ampere. Ya. Keempat-empatnya kita sebut persamaan Maxwell. Ya, persamaan Maxwell. Ini nanti bisa kita perdalam nanti ya. Sekarang diperkenalkan dulu saja, ya, diperkenalkan dulu. Nah, ini tambahan saja pemahaman gradien. Jadi divergensi
gradien, divergensi, dan curl itu dapat kita tulis dalam bentuk diferensial. Itu kita sudah belajar. Tetapi juga ada definisi dalam integral. Nah, jadi ini untuk diketahui saja dulu ya, untuk diketahui. Nah, ini adalah definisi gradien ya di dalam integral. Ya. Ya, dalam rumusan integral. Jadi sama dengan limit volume Deto, elemen volume Deto mendekati nol. Jadi sangat kecil sekali elemen volumenya. Nah, itu sama dengan 1/Deto. Ya, Deto ini sangat kecil sekali. Ya. Kemudian volume yang sangat kecil itu kita integralkan permukaannya. Ya, permukaan pi ya, ya NDS. NDS itu adalah normal, arah normal terhadap elemen permukaan. Ya, arah normal terhadap elemen permukaan. Kita integral aja. Ini definisi ya, untuk diketahui dulu saja, untuk diketahui. Ya. Nah, ini nanti bisa saudara coba apa namanya, coba lihat ya. Ya, dapat saudara lihat nanti. Ya, ini untuk gradien. Ini bagaimana kita menurunkan rumusnya sehingga nanti kita dapatkan persamaan yang sudah kita ketahui. Gradien sama dengan ini. Ya, ini kan sudah kita ketahui nih, sudah kita bahas. Ya. Tapi yang integral belum, definisi integral belum. Ya. Nah, untuk gradien, ya ini kalau ditulis dalam kartesien, dalam silinder dan bola. Nah, ini divergens. Divergens kan kita sudah punya dalam bentuk diferensial. Nah, ini dalam bentuk integralnya definisinya begini. V titik N. Kalau tadi V-nya V-nya itu skalar ya. Kalau ini V-nya itu integral. V-nya itu vektor. Ya. Divergensi V. V-nya itu vektor. Nah, jadi definisinya dari bentuk integrasi permukaan tertutup ya, dari volume kecil. Nah, ini berhubungan dengan deformasi ataupun pergerakan material. Bisa fluida, bisa deformasi tadi kan. Ya, itu hubungannya. Ini divergensi dalam persamaan diferensial ya, baik kartesien, silinder maupun bola. Nah, ini curl juga ada definisinya nih dalam definisi integral nih. Ya. Nah, kemudian kalau kita tulis dalam bentuk diferensial nih rumusnya, ini dalam kartesien, ini dalam silinder, ini dalam spherical, dalam bola, koordinat bola. Jadi ini dilihat-lihat dulu saja, ya dilihat dulu saja. Ini kalau kita mau mencoba menurunkan ya arah E tertentu, arah satuan vektor tertentu. Ya, ini untuk membuktikan bahwa arah satuan vektor itu sama hasil akhirnya ini arah E-nya itu NDS, NDS, NDS. Nah, jadi arah E itu dalam gambar nih. Arah E, nah itu nanti di dalam penurunan ini hasilnya sama dengan 2 kali kecepatan sudut. Angular velocity, omega gitu bisa juga. Kalau biasanya kita nulisnya begini. Omega itu bisa juga kita buktikan dengan ini. Nah, ini. Jadi hasilnya itu adalah 2 omega. Ya, ini. Ini W, kemudian hasil akhir 2 omega. Nah, ini sama dengan yang tadi. Ini sama dengan yang integral tadi sebetulnya. Ya, untuk tadi definisi integrasi ini hanya diferensial. Ya, jadi ini ada gradien, divergensi, dan curl dalam bentuk integral. Ya, definisi gradien, divergensi, dan curl dalam bentuk persamaan integral. Ya, integral permukaan. Ya, integral permukaan. Nah, itu aja dulu. Nah, kalau ada yang mau bertanya dulu sekarang, ini waktunya sudah 33 ya, 12:33 WIB ya. Kalau di sana berarti 14, berapa tuh? Ya, 14:33 ya. Jadi masih ada 7 menit. Ya. Ada kira-kira yang mau bertanya? Apa kira-kira idenya? Yang terakhir tadi itu di ini dulu aja, apa namanya?
diketahui saja dulu ya. Nanti pendalaman boleh nanti kita bahas lagi. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sekarang? Kalau tidak, Tidak ada. nanti apa namanya, nanti kalau setelah diskusi sama Bu Sani sama Pak Samsul, bagian-bagian yang perlu diulang seperti yang kemarin ya, tanyakan ya. Kalau misalnya Baik, Pak. masih bingung, Iya, nah itu Pak. nanti kita bahas kuliah berikutnya. Ya, bagian yang perlu diulang dan sebagainya. Nah, bagaimana, cukup dulu? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Tidak ada, Pak. Udah. Jadi kita tutup dulu ya. Nah, kita tutup. Ya. Boleh nih saya live dulu. Saya live ya.